Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konnichiwa minasang. Hari ini berjumpa dengan saya Devi Ratnasari. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai materi pembelajaran hari ini, yaitu mengenai materi ragam terjemahan. Pada minggu sebelumnya, terjemahan ini sudah dijelaskan oleh Fauzia Sang. Kira-kira teman-teman di sini ada yang ingat nggak apa sih terjemahan itu sendiri? Baik, di sini saya akan mengingatkan kembali apa sih terjemahan itu. Nah, di sini terjemahan itu merupakan suatu kegiatan yang menyangkut keterkaitan antara dua bahasa atau lebih yang kemudian adanya transfer makna bahasa sumber ke bahasa sasaran dengan keakuratan pesan, keterbacaan, dan keberterimaan sehingga bermuara pada produk terjemahan yang baik. Nah, selanjutnya di dalam literatur penerjemahan ada beberapa ragam terjemahan yang harus kita ketahui. Kira-kira apa aja ya ragam terjemahan itu? Yuk, mari kita simak baik-baik ya. Oke, untuk ragam terjemahan yang pertama yaitu terjemahan intrabahasa. Terjemahan intrabahasa ini merupakan suatu teks menjadi teks lain berdasarkan interpretasi penerjemah. Dan kedua teks ini ditulis dalam bahasa yang sama. Nah, contohnya itu menuliskan kembali puisi Khairil Anwar ke dalam bentuk prosa. Oke, selanjutnya ragam terjemahan yang kedua yaitu terjemahan antarbahasa. Di sini terjemahan antarbahasa ini merupakan terjemahan dalam arti yang sesungguhnya. Maksudnya di sini itu tidak hanya menyangkut tindakan mencocokkan atau membandingkan simbol, tapi juga padanan kedua simbol dan tata aturannya, atau dengan kata lain mengetahui keseluruhan ujaran. Nah, untuk contohnya ini terjemahan Mike Klein atau puisi Andre Harjana. Untuk ragam terjemahan yang selanjutnya yaitu terjemahan intersemiotik. Nah, untuk terjemahan intersemiotik ini mencakup penafsiran sebuah teks ke dalam bentuk atau sistem tanda yang lain. Untuk contohnya itu penafsiran novel menjadi sebuah karya film. Untuk ragam yang selanjutnya yaitu ragam terjemahan sempurna. Nah, mungkin terkadang kita terkecoh oleh kata sempurna. Kata sempurna pada umumnya ini berarti tanpa cacat. Tetapi, kata sempurna di sini tidak terkait langsung dengan arti umum tersebut. Nah, terjemahan sempurna ini mencakup terjemahan semua tulisan informatif yang sering kita temui di jalan-jalan atau di tempat umum yang lainnya. Untuk contohnya itu, di sini saya mengambil kata dilarang merokok. Nah, dilarang merokok ini adalah bentuk bahasa sumbernya. Sedangkan kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa sasarannya yaitu menjadi tabako sutewa ikemasen. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu ragam terjemahan memadai. Nah, ragam yang satu ini merupakan sebuah terjemahan yang mementingkan keluasan teks bahasa sasaran sehingga pembaca teks bahasa sasaran ini bisa membaca dengan nyaman. Nah, terjemahan ini itu dibuat untuk membaca secara umum yang ingin mendapatkan informasi tanpa memperdulikan seperti apa kira-kira naskah aslinya itu. Dan yang ia inginkan hanyalah bacaan yang enak. Nah, yang termasuk di dalam terjemahan ini yaitu terjemahan novel-novel pop berbahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia. Selanjutnya yaitu terjemahan komposit. Nah, untuk ragam yang satu ini adalah terjemahan yang dilakukan dengan sebaik mungkin sehingga semua aspek teks bahasa sumber bisa dialihkan ke dalam teks bahasa sasaran. Nah, untuk contohnya ini terjemahan The Old Man and the Sea menjadi laki-laki tua dan laut oleh Sapardi Djoko Damono, dan The Adventure of Huckleberry Finn menjadi petualangan Huckleberry Finn oleh Djoko Lelono. Yang selanjutnya yaitu terjemahan ilmu pengetahuan. Nah, ragam yang satu ini merupakan terjemahan dilakukan karena faktor pentingnya naskah itu untuk masyarakat bahasa sasaran.
baru kemudian mungkin ada pertimbangan bisnis. Nah, contohnya ini biasanya buku-buku tentang komputer itu diterjemahkan dari bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia karena terutama orang Indonesia ini merasa memerlukan untuk mengetahui dunia perkomputeran. Oke, yang selanjutnya ragam terjemahan harfiah. Nah, ragam terjemahan yang satu ini merupakan terjemahan yang mengutamakan padanan kata atau ekspresi di dalam bahasa sasaran yang mempunyai rujukan atau makna yang sama dengan kata atau ekspresi dalam bahasa sumber tersebut. Nah, untuk contohnya itu, kata cat itu kan berasal dari bahasa Inggris. Nah, dalam bahasa Indonesia itu adalah kucing. Dan kata ini tidak boleh ditafsirkan lebih dari binatang berkaki 4 bertubuh kecil dan berada dalam famili felin. Oke, selanjutnya yaitu ragam terjemahan dinamik. Nah, di sini ragam yang satu ini merupakan jenis terjemahan yang sangat berpihak kepada teks dan pembaca bahasa sasaran. Nah, jenis ini hasil terjemahannya itu harus bisa dibaca oleh pembaca sasaran. Nah, yang selanjutnya ini adalah ragam terjemahan idiomatik. Nah, untuk terjemahan idiomatik ini menghasilkan terjemahan yang idiomatik. Terjemahan yang menyampaikan makna yang sama dengan teks bahasa sumber dengan menggunakan tata bahasa dan pilihan kata teks bahasa penerima secara natural. Nah, untuk contohnya itu, the water is boiling. Nah, pada terjemahan idiomatik ini yang benar itu adalah airnya mendidih. Sedangkan yang salah itu artinya airnya sedang mendidih. Oke, next, ragam yang selanjutnya adalah ragam terjemahan semantik. Nah, dalam terjemahan semantik ini, penerjemah bersikap objektif dan netral. Hanya berusaha menerjemahkan apa yang ada, tidak menambah atau mengurangi, bahkan mempercantik. Nah, contohnya itu penerjemahan kitab Al-Quran. Nah, yang selanjutnya ini adalah ragam yang terakhir, yaitu terjemahan komunikatif. Di sini terjemahan komunikatif itu berusaha menciptakan efek yang dialami oleh pembaca bahasa sasaran sama dengan efek yang dialami oleh pembaca bahasa sumber. Nah, dalam terjemahan ini, penerjemah bisa membetulkan atau memperbaiki logika kalimat-kalimat bahasa sumbernya, mengganti kata-kata dan struktur yang kaku dengan lebih luas dan anggun. Sekian penjelasan materi pembelajaran untuk hari ini mengenai ragam terjemahan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan kata. Terima kasih untuk teman-teman telah menonton dan mendengarkan video pembelajaran untuk hari ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa dicatat ya teman-teman. Arigatou gozaimasu.